Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Ya, puji Tuhan, hari ini kita semua merasakan sukacita yang luar biasa. Itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, hari ini akan beribadah bersama dengan Pak Guru Ando, Ibu Guru Lucy, dan yang akan mengiringi kita pada saat kita bernyanyi nanti ada Kakak Angel. Mari anak-anakku yang terkasih, Pak Guru berharap anak-anak bisa beribadah dengan baik, dengan serius. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Dengan sikap saat teduh kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi bersama. Masih tetap dalam posisi berdiri, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Ya, anak-anak tetap berdiri, kita semua bersuka cita hari ini, kita berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan telah menyatukan kita. Mari dengan penuh semangat kita sekali lagi memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama. Hari ini kurasa bahagia. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Silakan anak-anak duduk kembali dan mari mengambil Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mari membuka Mazmur pasal 1. Kita akan membaca ayat pertama hingga ayat ke-6 secara berbalasan. Saya ulangi, Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 6. Kita akan baca secara berbalasan. Kalimat yang ditulis keluar, Pak Guru yang baca, dan kalimat yang ditulis ke dalam, Ibu Guru Lucy dan juga anak-anak di rumah yang membaca. Kita mulai. Jalan orang benar
dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, saat ini kita mau menghampiri tahta kekudusan Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita. Kita mau mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami anak-anak sekolah minggumu saat ini mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Entah kami lakukan dengan sengaja atau tanpa kami sadari Tuhan, menyakiti sesama kami, bahkan mendukakan hati Engkau Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa mengampuni kami dan senantiasa juga mengajarkan kami untuk senantiasa berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran Tuhan dan senantiasa menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita menghidupi lebih lagi akan apa yang sudah kita katakan tadi dalam pengakuan dosa kita melalui doa yang sama-sama kita naikkan ke hadapan Tuhan. Melalui satu lagu, Oh Sukacitaku. Sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Juru Selamat, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ya, kita amini bahwa kita sangat bersukacita karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa kita. Dan mari kita dengarkan berita anugerah yang datang bagi kita sekalian yang terdapat dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mendasari akan persekutuan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Lucy. Tetapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami alami pada saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan, puji-pujian kami semuanya berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dan saat ini kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, terangi hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu dapat kami terima dengan baik, dapat tinggal di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik. Begitu pula Ibu Guru Lus yang akan bercerita, Tuhan berkati, biarlah hikmat-Mu menjadi bagiannya Tuhan di dalam bercerita, sehingga apa yang diceritakannya Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, anak-anakku sayang, apa kabar? Semuanya tetap semangat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab, kita buka firman Tuhan. Saat ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Ibu Guru mau tanya deh, ya. Anak-anakku tahu petani tidak? Tahu kan? Ya. Apalagi yang rajin pulkam, rajin ke kampung. Pasti tahu petani. Petani kerja di mana kah? Petani itu kerjanya bisa di sawah, bisa juga di ladang. Nah, di sawah atau di ladang mereka menanam apa? Ayo, mereka tanam apa? Nah, kadang ada yang menanam jagung, menanam ubi, menanam sayur mayur, padi dan gandum. Kita fokus ke gandum ya. Kita fokus ke gandum. Apa itu gandum? Gandum itu mirip-mirip sama padi. Tapi kalau sudah dipanen, biasanya dia dijadikan tepung atau roti. Nah, ada seorang petani atau penabur yang menabur benih gandum yang baik. Tetapi pada malam hari, datanglah si jahat menabur benih lalang. Lalang itu adalah semacam rumput yang kalau tumbuh bersama-sama bisa mengganggu pertumbuhan tanaman yang ditanam. Nah, inilah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yang membuat murid-murid Tuhan Yesus bertanya, menjadi bingung dan meminta penjelasan kepada Tuhan Yesus. Di dalam bacaan kita, dari ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-43, Tuhan Yesus menjelaskan, orang yang menabur benih yang baik adalah anak manusia itu sendiri. Ladangnya ialah dunia ini. Dan benih gandum yang baik adalah kita semua, anak-anak Tuhan, anak-anak yang mau berbuat baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Gandum dan lalang tumbuh bersamaan. Mereka tidak bisa dipisahkan. Tetapi pada waktu panen tiba, akan dipisahkan yang mana lalang dan yang mana gandum. Yang baik akan berbuah, tetapi yang jahat akan diikat tersendiri, yang merusak untuk dipisahkan, lalu dibuang. Nah, anak-anakku sayang, di sini jelas sekali diajarkan kepada kita semua. Maukah kita menjadi gandum? Ini pertanyaan buat kita semua. Maukah kita menjadi gandum? Bertumbuh di dalam kasih Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membantu orang tua. Tetapi kalau kita malas-malasan, kita tidak mau berdoa, kita malas beribadah, malas membantu orang tua, maka kita akan menjadi lalang yang merusak dan memberikan contoh yang tidak baik bagi teman-teman yang lain. Mau jadi gandum atau mau jadi lalang? Pastinya ya, Ibu Guru yakin dan percaya, semua anak-anak sekolah minggu, anak besar, anak remaja, anak-anak Tuhan harus menjadi gandum. Harus berbuah, harus bertumbuh di dalam pemeliharaan kasih Tuhan dan belajar
serta terus berbuat baik. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak yang mau belajar untuk memberikan hasil yang baik serta perbuatan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Di dalam bacaan kita ayat terakhir dikatakan, dia akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa di sorga. Jadi, yakinkan diri kita semua, yakinkan keinginan kita untuk menjadi gandum, sehingga bisa berbuah yang baik dirasakan oleh semua orang. Walaupun banyak lalang tumbuh di sekitar kita, kita akan kuat dan kokoh di dalam kasih serta pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Semangat ya, jadi gandum dan berbuah banyak di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari perhatikan firman Tuhan. Ibu guru petik satu ayat. Di ayatnya yang terakhir, ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Tema firman Tuhan hari ini, lalang di antara gandum. Amin firman Tuhan. Ya, anak-anak yang terkasih, sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan persembahan ini anak-anak bisa berikan melalui amplop yang sudah dibagikan di tempat kebaktian masing-masing kepada anak-anak melalui guru-guru sekolah minggu. Dan anak-anak juga bisa memberikan persembahan dengan cara scan barcode yang ada di layar. Mari membawa ungkapan syukur kita dengan bernyanyi bersama Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang Kau beri di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Nah, anak-anakku yang tercinta di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menaikkan seluruh permohonan kita kepada Tuhan. Walaupun tidak kita bisa sebutkan satu persatu, tapi aminkan dan percaya Tuhan menjawab semua doa kita. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan, sempurnakan semuanya bagi kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati sekolah dan pendidikan kami, berkati permainan kami, jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan. Sehingga kami tetap kuat dan sehat di tengah-tengah pandemi yang masih saja berlangsung. Tapi kuasa Tuhan nyata di atas kehidupan kami. Berkati pemimpin bangsa kami, pemimpin agama kami. Berkati teman-teman multimedia,
kakak-kakak sekolah minggu, ibu guru, bapak guru, sehingga mereka tetap sehat, kuat di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kakak kami, adik kami, orang tua kami, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami pertaruhkan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lalai Tuhan ketuk pintu hatinya, biar kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah keberadaan dan kekurangan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa kami. Engkau terima persembahan syukur kami, Engkau terima doa kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu kita bangkit berdiri, dan kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Matius pasal 13 ayat 43 yang berbunyi demikian. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, anak-anakku yang tercinta, kita akan memohon dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, tetap berdiri, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama bernyanyi, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku, sambil bertepuk tangan. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Silakan duduk. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini. Untuk anak-anak yang ada di rumah, tetap semangat menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Sekalipun kita masih di tengah pandemi, tetapi biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menjadi bagian kita semua. Dan ingat, tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun anak-anak beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.